Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, namaste, swatihotu, salam sejahtera buat kita semua. Sesuai dengan apa yang saya tulis di Facebook, kalau kata istilah anak-anak pacebook, topik ceramah pada hari ini adalah jadilah pewaris dharma, jangan jadi pewaris materi. Belum apa-apa di Facebook banyak yang protes. Mau kita nih umat awam, kok mau pewaris dharma, saya nggak punya materi gimana? Memang nggak punya duit bisa belajar dhamma. Wah, banyak macam-macam lah ya. Sengaja saya masukkan di Facebook untuk memancing supaya umat Buddha itu sedikit kreatif, sedikit kritis. Facebook walaupun anjang pertemanan, minimal harus punya manfaat buat kita. Salah satunya adalah siar dhamma ya. Kalau cuma Facebook sekedar chattingan aja mau buang waktu. Lebih baik mungkin kerjain yang lain yang bisa menghasilkan sesuatu gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Sigala Wada Sutta ada 5 kewajiban orang tua. Kewajiban yang pertama adalah mencegah putra-putrinya berbuat jahat. Yang kedua, mendorong putra-putrinya berbuat baik. Yang ketiga, memberikan keterampilan, pengetahuan kepada putra-putrinya. Yang keempat, menikahkan pada waktu yang tepat. Dan yang kelima, jangan lupa memberikan warisan. Apabila Anda tidak punya putra dan putri, tapi harta benda Anda banyak, saya bersedia jadi anak angkat. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, di antara 5 ini jarang orang ribut karena mamahnya bilang jangan berbuat jahat. Enggak pernah ribut sama mama papa. Lalu ketika anaknya disuruh berbuat baik, enggak pernah ribut. Lalu ketika dikasih keterampilan, mulai enggak ribut tapi bisa stres. Apalagi kalau anak itu udah lulus SMA. Mamahnya punya cita-cita punya anak dokter. Anaknya pengen jadi insinyur elektro. Demi mamah papa dia kuliah di kedokteran. Mamahnya bilang psikiater. Dia juga ikutin. Akhirnya dia menjadi pasien psikiater berikutnya. Karena bebannya berat. Ini mulai hati-hati Anda kalau mendidik anak. Ya. Kadang-kadang kita orang tua sok pinter, sok tahu ya, mengajarkan apa-apa dengan sedikit pemaksaan. Akibatnya fatal. Kalau anak-anak main gitar, kita larang. Jangan main gitar. Dulu keluarga-keluarga zaman dulu, memangnya lu mau jadi tukang ngamen? Tapi sekarang banyak gitaris dari tukang ngamen menjadi seorang yang terkenal. Salah satunya Mbah Surip. Kalau disebut Mbah Surip, Anda lebih kenal dari saya. Saya kenalnya belakangan. Udah meninggal baru kenalan. Sebelumnya saya nggak kenal. Banyak hobi-hobi yang sebetulnya merupakan keterampilan alami yang dimiliki anak, itu kita tindas. Kita paksakan dengan keterampilan lain yang katanya lebih hebat. Ya, kalau sekolah jadi sarjana ekonomi hebat. Kita lihat banyak sarjana ekonomi yang kepalanya mumet, apalagi kalau sudah menghadapi bulan-bulan Januari, Februari, Maret mau tutup buku, pusing dia. Pulang malam selisih 500 dipersoalkan. Saya bilang kalau selisih 500 lu pusing-pusing amat. Tambahin aja 500 dan pulang siang-siang. Tapi ternyata nggak bisa begitu. Coba lihat pegawai bank, selisih 10.000 aja bingung.
Daripada sampai malam cari selisihnya, tambahin aja tuh 10.000. Pulanglah kita. Tapi nggak bisa seperti itu. Karena ada aturan. Lalu yang keempat, menikahkan. Nah ini, orang tua otoriter. Kawin beda 6 tahun. Wah jangan ciong. Kamu sionya sio bagus. Dapatnya itu lawannya sokadal. Nggak cocok. Yang mau kawin sio apa orangnya? Ya menurut orang pintar itu ciong berat. Itu menurut orang pintar. Makanya jangan sering-sering cari orang pintar, carinya orang bodoh. Di mana-mana cocok. Ini mulai ribut. Anaknya setuju, mamanya nggak cocok. Anaknya ganti yang lain, model baru. Udah cocok, susah-susah nyari cocoknya juga. Papanya nggak resep. Yang mau kawin tuh bapaknya apa anaknya? Kita jadi orang tua jangan otoriter. Anak punya jalan hidup sendiri. Kewajiban orang tua yang kelima kalau belum dipenuhi, keburu meninggal, yang nangis banyak. Anaknya yang manapun nangis. Lah kalau lagi hidup, mamanya, tolong ambilin mama minum dong. Mamanya udah ngomong sopan, halus. Apa jawabannya? Mama mah banyak laga lah, minum aja bisa diambilin kayak anak bayi. Ambil sendiri. Kita lupa berbakti kepada orang tua pada momen yang tepat. Padahal pada saat itu adalah kesempatan emas buat kita berbakti. Walaupun cuma mengantarkan segelas air minum. Pada kesempatan lain, mamahnya lagi repot di dapur. Rupanya lupa beli terasi. Coba tolong ke warung beliin terasi. Wah ngomelnya panjang pendek. Udah gak usah pakai terasi. Sambal biasa juga enak. Begitu makan, giliran makan, baru nanya sama mamanya, "Mah, sambal terasinya mana?" Banyak sekali hal-hal sepele membuat kita seperti itu. Ketika mamah mati, kokok yang paling gede nangis, cici yang paling gede nangis, dede yang paling kecil juga nangis. Cuma nangisnya beda-beda. Yang satu nangisnya, "Mah, belum diteken." Yang kedua, "Mah, bagian aku mana?" Ini penyakit-penyakit yang harus kita tinggalkan. Hak waris perlu. Tapi janganlah kita terlalu melekat kepada hal-hal yang seperti itu. Karena orang tua wajib memberikan warisan. Kalau ada ya, kalau yang warisannya hutang, siapa yang mau terima anaknya? Hutang pajak gede, belum kelilit bank senturi, siapa yang mau terima? Bukan urusan saya, itu kan urusan mama. Tagih aja mama ke surga. Kalau ada di surga mungkin bisa bayar. Tapi kalau di neraka gimana? Anak maunya yang berupa materi, yang enak-enak aja. Kalau bagian utang piutang nggak mau tahu. Kalau bagian yang lainnya nggak mau tahu. Tapi bukan berarti semua anak seperti itu, enggak. Ada yang papanya mati sampai ditanya, "Papa gua malu punya utang enggak? Kalau punya utang berapa dibayar?" Ada anak yang uhau seperti itu. Karena ada kewajiban orang tua kepada anak memberikan warisan. Maka ya saudara, istrinya Pangeran Siddhartha, bukan istrinya Buddha lu. Buddha nggak merit. Ya, banyak orang berpikir Buddha meninggalkan istrinya. Buddha nggak pernah meninggalkan istrinya. Yang ninggalin Pangeran Siddhartha. Bingung-bingung. Ya, Buddha nggak merit. Ketika beliau datang ke Kapilawastu, ya saudara bilang sama Rahula ke anaknya, "Itu bapak kamu. Pergilah, minta warisan." Anak itu masih polos, datang, langsung dia bilang, "Danang merehi, berikanlah aku kekayaan." Budanya diem, senyum. Ya. Akhirnya dia bilang apa? "Daya jang samana dehi, berikan saya warisan." Apa yang terjadi? Budanya jalan terus, Rahulanya ngikut di belakang, kemudian diperintahkan Sariputra. Yang ayah Sariputra adalah murid utama.
habiskan dia jadi samanera. Kita habiskan. Makanya keliru kalau Anda sering pai-pai di patung Buddha gitu. Berilah saya rezeki. Keliru. Kenapa? Anaknya sendiri nggak dikasih duit. Anaknya sendiri nggak dikasih harta, yang dikasih dhamma. Ini kekeliruan banyak yang terjadi di umat Buddha di Indonesia. Saya sering ucapkan, kata orang mau gak dikasih mantra yang luar biasa supaya hoki Romo banyak. Saya nggak pakai mantra aja, hoki saya banyak. Apa sih mau yang dikasih mantranya? Om Mani Mana Om. Kenapa saya bilang Om Mani Mana Om? Karena di Indonesia orang baca Om Mani Padme Hum tujuannya cari duit. Beda sama orang Tibet. Orang Tibet baca Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Tujuannya adalah mustika dharma. Kalau kita yang dikejar-kejar mustika di dalam arti materi, mari kita luruskan. Supaya apa? Jangan udah capek-capek baca Om Mani Padme Hum ribuan kali, kayak enggak gilanya mulai. Ini yang harus diluruskan. Oke, biarkan yang mereka yang seperti itu. Kita adalah umat Buddha, umat pilihan. Enggak gampang untuk terlahir sebagai manusia. Kita sudah terlahir sebagai manusia. Tidak gampang untuk mendengarkan dhamma. Hari ini Anda sedang mendengarkan dhamma. 2 sudah di tangan. Tidak mudah kelahiran seorang Buddha. Kita nggak pernah tahu waktu Buddha lahir kita sedang apa pada saat itu. Mungkin Buddha ceramah kita main pleci, nggak nyambung. Tapi ingat, kalau kita melaksanakan dhamma dengan baik, kita akan melihat Buddha. Ye damang pasati, mang pasati kata Buddha. Siapa yang melihat dhamma, dia yang melihat Buddha. Oh kalau gitu kita belajar dhamma lihat Buddha. Lihat Buddhanya jangan ke depan, ke dalam. Kalau kita sudah menjalankan dhamma, praktek dhamma dengan baik, maka kebudaan tercapai. Dan pada saat itulah kita tahu bahwa diri kita seorang Buddha. Kalau sekarang masih jauh. Sekarang cukup menjadi umat Buddha. Jadi umat Buddha juga masih bingung. Sebagian orang menjadi umat biku, sebagian lagi umat Buddha. Siapapun Anda, jadilah umat Buddha. Jangan jadi umat biku. Biku harus ditopang, biku harus dibantu, biku harus diberi dana. Tapi kita jangan melekat kepada figur biku. Karena banyak kekecewaan terjadi. Kembali kepada perintah atau anjuran untuk menjadi pewaris dhamma, bukan pewaris materi, itu ditujukan kepada para biku, bukan pada umat awam. Ya, jadi jangan salah kepada umat para biku. Supaya apa? Supaya para biku tidak dicela oleh orang lain jadi murid Buddha kok nggak ngerti dhamma, kok jadi biku nggak menjalankan dhamma, kok jadi biku tidak menjalankan winaya. Makanya di Facebook saya cantumkan, apakah boleh dan bisa biku seseorang menjadi biku tanpa melalui prosedur upasampada, penabisan biku? Bisa. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Kalau ada orang yang bilang boleh, buat apa ada aturan? Aturan yang sudah ditetapkan oleh Buddha jangan diubah-ubah oleh kita. Ya, kita mau jadi upasaka saja harus menyatakan itu di depan seorang biku. Biku mau jadi biku harus melalui prosedur upasampada. Makanya nggak heran ketika saya di Kerawang turunlah seorang biksu dalam tanda petik. Dia langsung sok kenal dengan saya tidak kenal dengan dia, ilmunya lebih tinggi. Kenapa? Dia kenal saya nggak kenal dia. Wah, Romo Cunda ya, akrabnya luar biasa. Saya bilang kok ada kenal saya? Siapa yang nggak kenal Romo Cunda? Hebat. Saya tanya suhu namanya siapa, lalu tinggal di mana? Jawabannya enak, tinggal Bukri Wihara. Is oke. Mau di kandang ayam, mau di kandang sapi, saya nggak masalah.
Biku yang tinggal di kuburan banyak kok. Biku yang tinggal di bawah pohon banyak kok. Di Indonesia nggak akan ketemu. Tapi kalau di Myanmar, di Thailand masih ketemu. Kalau di sini tinggal di bawah pohon, besok diusir mas satpam. Satpol langsung datang. Ngapain lu di situ? Buka pedukunan ya. Jadi orang aneh. Apalagi di pekuburan coba. Kalau biku ada di sana, diem jadi pekuburan. Besok aja heboh. Tapi kalau di Thailand hal yang biasa. Di negara Buddhis hal yang biasa. Lalu tiba-tiba dia tanya sama saya, Mok, boleh nggak sih seorang biku jadi pakar feng shui? Saya bilang, Anda biku kok nanyanya ke umat awam? Boleh, nggak boleh. Kalau menurut saya terserah you. Karena you lebih paham dari saya. Biku tuh punya winaya. Apa jawaban dia? Winaya itu apa, Mo? Kalau ada tentara ditanya Sapta Marga itu apa? Dia balik tanya Sapta Marga apa itu? Sapta Marga itu apa? Apa enggak kita bingung orang awam? Tentara nggak tahu sumpah prajurit, nggak tahu Sapta Marga, dia jadi tentaranya di mana? Ketika dia belajar untuk jadi tentara, itu Sapta Marga harus diucapkan tiap hari. Sebelum jadi biku, minimal parajika, peraturan yang paling berat itu harus dihafal, diketahui oleh biku tadi. Peraturan kecil boleh belakangan, tapi yang minimal yang paling berat itu harus diketahui. Saya jadi biku di Myanmar, walaupun biku sementara, tiap hari dijejelin parajika. Gurunya ngomong bukan kaset, mau denger ke mau tidur nggak ada yang tahu, kita cuma dengerin sendiri. Ya? Peraturan biku yang 4, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan hubungan seksual, tidak berbohong, mempunyai kegaiban, punya kesucian. Ya? Makanya sekarang banyak biku yang punya aku udah suci. Ya? Bisa begini, bisa begitu, biarin aja. Bukan urusan kita kok. Ya? Dia bisa terbang, saya juga bisa. Nggak percaya, belikan tiket. Saya terbang. Ya? Biarkan aja lah orang mau ngoceh apapun. Kita umat Buddha jangan terlalu gampang dipercaya. Celakanya, kalau umat Buddha lebih cenderung cari kesaktian daripada kesucian. Kalau si Cunda lebih sakti, lebih bagus, suci belakangan. Yang penting sakti. Dagang sepi, cuman simsalabim rame. Penyakit nggak sembuh-sembuh, simsalabim sembuh. Ya, itu yang paling penting. Itu yang dikejar. Akibatnya, tanpa disengaja, kita seneng bikunya ahli feng shui. Walaupun nanti urusannya, kalau udah nggak manyur, ngomel-ngomel, gua ditipu mau biku itu. Kenapa? Gua tanya feng shui, ternyata gua tanya ahli feng shui yang lain beda. Makanya jangan kita bertanya ke biku. Kalau nanya feng shui, tanya ke pakar feng shui. Ditipu, biarin. Jika puas kita bayar kok. Tapi kalau ditipu sama biku, enak. Ya, jangan, makanya. Kembali kepada biku tadi. Boleh nggak feng shui? Yang bilang boleh siapa, yang bilang nggak boleh siapa. Ya. Saya bilang winaya. Winaya itu apa? Saya jadi penasaran. Yudi upasampadanya di mana? Upasampada apa itu, Mo? Buset. Buat biku, hari upasampada itu sulit lupa. Di upasampada sama siapa? Guru gua siapa ya waktu itu? Enggak bakal lupa. Upajayanya siapa? Pasti ingat. Kenapa? Upajaya di dalam kebikuan, guru penabis, itu adalah pengganti orang tua di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak bakal lupa. Seorang raja kapan dinobatkan jadi raja, ingat terus. Jadi kalau dia ditanya upasampada nggak tahu, repot. Ditanya upajayanya siapa, lebih bingung lagi. Upajaya apa sih, Mo? Kok pakai bahasa yang aneh-aneh? Ya, guru pembimbingnya siapa? Sebutin namanya, saya nggak kenal. Dan saya nggak perlu tahu, memang urusan dia kok. Tapi saya mau kasih tahu, biku yang seperti ini sekarang bukan cuma satu. Besok lusa di mall, ya ada. Entah pakai topi, entah pakai apa. Anda kasih goceng, marah dia. Mungkin bahasanya aneh. Ya, mungkin dia nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau dikasihnya kurang, dia bisa bilang, bo cukup. Goceng, bo cukup. Biku yang seperti ini Anda nggak usah kasih.
Karena menyesatkan. Biku bukan pengemis. Kita harus menempatkan biku-biku kita pada proporsi yang sebenarnya. Makanya Buddha bilang, jadilah pewaris dhamma. Jangan jadi pewaris materi. Biku-biku yang jadi pewaris dhamma tidak akan dicela oleh orang lain. Biku-biku yang sudah menjadi pewaris dhamma tidak akan menjuruskan Buddha sebagai guru dicela oleh orang lain. Lalu pewaris dhamma itu gimana? Biku tuh harus senang pada kesendirian, nyendiri, yang berujung pada ketenangan. Jadi kalau ada biku yang tiap hari ngomel, dia bukan lagi ngomel. Ketemu si A, mukanya merah ngomel gitu. Bukan lagi ngomel, cuman lagi ngelampiasin kesel dia. Jadi kalau kita dengerin, lebih baik dengerinnya kayak kita mendengarkan lagu yang sedikit keras, kayak rock. Ini ciri-ciri biku yang gak latihan. Ini yang akan dicela oleh orang, dicela oleh umat. Makanya kesendirian yang menjurus ke ketenangan perlu. Yang kedua, harus menanggalkan yang harus ditanggalkan. Apa yang harus ditanggalkan? Keduniawian. Saya mau kasih contoh satu yang luar biasa. Anda mungkin kenal Profesor Montimon, seorang guru abhidhamma yang sering mengajar di wihara Dhammasuka. Pada satu saat beliau berkunjung ke Bandung. Sedianya akan ditempatkan di wihara Tanda Bakti, tapi akhirnya bisa tinggal di wihara Wimala Dharma. Apa yang terjadi? Jangankan umat, jangankan pengurus, pembantu wihara ada bilang, yang ini mah hebat, biku juga kalah. Kenapa? Pagi-pagi udah bangun meditasi, siang meditasi. Saya dengar lagi dari yang lain, yang gini mah hebat. Kenapa? Kalau diajak makan keluar gak rewel, gampang dikasih makan apa juga makan. Dan begitu makan, ya, dia cuma kasih waktu. Orang pergi keluar nggak boleh lebih dari 3 jam, harus kembali lagi ke wihara. Biku kita nggak ada yang begitu. Ini umat di Bandung loh yang ngomong. Saya bilang itulah satu pelajaran. Umat awam aja bisa seperti itu. Dia berkeluarga, tapi dia menjalankan aturan dengan baik. Memang Bandung punya legenda. Umat awam jam pagi subuh udah bangun, ada bikunya yang jam 10 siang baru bangun. Dengan 1001 macam alasan. Yang kayak begini akan dapat celaan terus dari orang. Makanya kalau kita memilih guru, pilah dan pilih yang baik. Oke, urusan pewaris dhamma, urusan biku, bukan urusan kita. Sekarang urusan kita apa? Menopang kehidupan para biku lebih baik, supaya dia jangan terlalu ngurusin umat. Ngurusin umat kayak apa sih? Buka toko, panggil biku. Apalagi? Selamatan rumah, panggil biku. Ulang tahun, panggil biku. Akhirnya untuk melayani satu orang aja 1 bulan bisa 3 kali. Baru 1 orang, umatnya 1000. Biku itu nggak pernah latihan, yang ada cuman door to door aja ke sana kemari. Siapa yang bikin salah, biku atau kita? Umat awam bikin salah. Makanya tahan diri, ya. Kalau buka toko, ya buka aja. Lebih baik undang teman-teman. Bacain parita kek, undang makan kek, ya, apa? Apakah teman-teman mantranya kurang ampuh? Apakah paritanya teman-teman kurang ampuh? Di Bogor banyak orang bilang, wihara kita nggak ada biku, tapi heran ya, umat kalau dibacain parita nggak ada yang kembali loh. Yang udah meninggal tuh nggak ada yang kembali, semua selamat berangkat. Itu hebatnya umat. Kita mengurangi beban biku. Ingat, biku kita cuma sedikit. Umat banyak, wihara banyak. Kalau disuruh urusin yang beginian terus repot. Urusan pacaran, nanyanya ke biku.
Suhu, cocok nggak saya sama dia? Yang mau merit siapa? Cocok nggak cocok kita yang tahu. Kalau nggak cocok jangan dilanjutkan. Kalau kira-kira cocok, setengah cocok ya cocok-cocokin aja. Jangan dibebankan ke orang lain. Celakanya umat udah nanya biku, nanya lagi pandita. Menurut Romo gimana? Begini. Oh, Romo bertentangan dengan pendapat suhu. Suhu bilang begini. Kita diaduin sama suhu. Ini kerjaan umat. Jangan lakukan itu. Kalau Anda tidak percaya sama bikunya, jangan tanya sama biku. Kalau Anda tidak percaya dengan pandita, Anda jangan tanya sama pandita. Kalau Anda tidak percaya tukang ramal, jangan percaya tukang ramal, jangan pergi ke tukang ramal. Saya kasih contoh. Saya pindah rumah, gak pakai blessing-blessingan. Sampai sekarang kopi pengan. Saya buka toko, gak pernah blessing-blessingan. Gak pernah lihat waktu. Kapan mau buka? Enak saya, suka saya. Sampai sekarang pengan. Kata orang samlakau, umur 36, 39, 33, kepala 3, kepala 6, itu lamjiunnya banyak, ciongnya banyak. Apa yang ciong kita olah, sampah apapun kita olah, jadi bahan yang baru yang bagus. Saya kasih satu kiat yang suka senang pada ciong. Apalagi mau tahun baru nih, udah pada pergi ke sana kemari, lihat gua tahun ini ciongnya apa. Kalau Anda, umur Anda berdasarkan sio, masuk 36. Ya, 36. Masuk. Jangan pakai sio. Kalau ditanya umur apa? 35. Karena tahun kelahiran Anda menunjukkan memang baru 35. Sio 36. Tapi begitu umur Anda 36, Anda pakai sio. Umur berapa? 37. Kita kalau masih mau ngebohongin diri, lebih baik ngebohongin sendiri daripada bohongin orang lain. Ngebohongin diri enggak? Enggak. Cuma kita pakai perhitungan sendiri aja. Akhirnya kita tidak pernah ketemu angka 3, 6, dan 9. Tahun ini saya masuk tahun kelahiran 63. Tahun biasa. Tapi Sion 64. Kalau saya mau terhindar dari angka 6 dan 3, saya bilang 64. Tapi 6-nya nggak bisa dihapus. Mau diganti 56. Janganlah gara-gara angka Anda terperosok. Kita sebagai umat Buddha diajarkan oleh Buddha. Malam berbuat baik. Malam itu penuh berkah. Siang berbuat baik. Siang itu penuh berkah. Dimanapun kita berbuat baik, hari kita penuh berkah. Saya kasih contoh sama Anda, saya termasuk orang yang tidak suka dengan upacara-upacara yang berbelit-belit, pegel. Padahal dulu seneng. Belakangan enggak. Tapi Anda jangan ikutin saya. Kenapa? Nanti ada yang kurang. Buma pindah rasanya belum dibacain parita, enggak seret ya. Kalau saya baca sendiri. Kenapa? Begitu baca ternyata enggak sendirian. Kalau bahasa bohongnya banyak dewa-dewa turun ikut baca. Buat ngebohongin Anda. Ya. Tapi ternyata memang nggak sendirian. Suara saya begitu saya baca ternyata menggema. Sampai orang-orang tanya di luar. Itu siapa aja yang baca parita? Pertama saya nggak sadar. Tapi sejak saya tinggal di wihara di Bandung. Sering-sering baca mantra pagi. Sering baca parita. Orang tanya. Mau tadi baca parita sama siapa aja? Enggak sendirian. Kok suaranya banyak? Ternyata banyak yang ikut. Orang lain yang dengar, saya nggak dengar. Nah, ini cuman joke. Anda punya kemampuan, bangkitkan itu. Jangan terlalu percaya pada ciong yang tidak jelas. Tapi bukan berarti Anda nggak boleh percaya ramalan. Yang nggak boleh dipercaya adalah tukang ramalnya. Ahli apa enggak? Kalau tukang ramalnya memang ahli, kenapa kita nggak harus percaya? Percayalah. Bahaya kalau pilot nggak percaya ramalan cuaca, bahaya. Nakoda nggak percaya ramalan cuaca, kapalnya bisa dihantam ombak 4 meter, pelabakan. Harus. Tapi sumber yang sahih. Begitu juga kita belajar dhamma.
carilah sumber yang sahih. Supaya kita tidak kacau. Kalau sumbernya sudah keliru, tindakan kita kedepanin ngaco semua. Kita ingin hidup bahagia. Kita pengen punya biku yang baik. Ya? Karena biku adalah harapan buat kita untuk pelestarian dhamma. Umat awam menjaga dhammanya sambil ngantuk. Tapi para biku harus lebih waskita. Kenapa? Sekarang ini masa pudar dhamma. Orang suci makin sulit diketemukan. Mungkin ada tapi sulit. Lama-lama orang yang praktek dhamma makin sedikit. Contoh, umat 1000 yang latihan meditasi. Silakan Anda jawab sendiri. Padahal meditasi adalah hal yang penting. Jangan tinggalkan meditasi. Ya. Umat awam pun harus belajar meditasi. Untung sekarang banyak sentral-sentral meditasi di Indonesia yang sering mengadakan kegiatan dan banyak diikuti oleh kaula muda. Celakanya banyak kaula muda yang belajarnya setengah-setengah. Sampai di sana belajar tidak, yang ada cuma gosip, pulang ceritanya paling hebat. Belajar meditasi apa hasilnya? Gua udah lihat ini, gua udah lihat itu, gua udah punya kemampuan ini. Padahal meditasi bukan kemampuan yang muncul. Sejauh mana Anda melepas keserakahan? Kalau habis latihan meditasi serakahnya tambah, itu bukan meditasi. Kalau habis latihan meditasi kebenciannya makin berkobar, meditasinya nggak benar. Kalau habis meditasi kegelapan batinnya makin kuat, meditasi kita nggak benar. Bukan dengan latihan meditasi lalu bisa terbang. Mau terbang mah gampang, latihan meditasi susah. Ya, bangun harus pagi, ya, disiplin, rajin. Banyak orang tua karena nggak ngerti. Jangan cuma latihan meditasi nanti jadi orang malas. Saya bingung. Kenapa? Saya ini praktisi. Ketika malas, saya nggak bisa meditasi. Meditasi itu bukan kerjaan orang malas. Kerjaan orang rajin. Kalau orang yang malas jangan harap bisa bermeditasi. Begitu duduk langsung meditabo. Sekali lagi, banyak pandangan di dalam agama Buddha yang keliru yang harus diluruskan. Kita jangan malu kalau kita masih salah. Namanya juga umat awam, kesalahannya masih banyak. Namanya juga umat awam, masih serakah. Ya. Latihan meditasi tidak memudarkan semangat Anda untuk cari duit. Bahkan lebih semangat cari duitnya. Cuma kemelekatannya yang kurang. Hari ini dapat duit goceng, kamsia. Besok dapat gotiau, nuhun. Oh besok lagi dapat 5M. Wah ini mah bedang, kata orang Holland. Ya. Tahu bedang? Terima kasih. Jadi kemana-mana juga terima kasih. Yang utama setelah kita belajar meditasi, kita bisa bersyukur dengan apa yang kita terima. Makan sepiring cukup, 2 piring cukup, 3 piring mah kebanyakan. Apalagi yang udah tua, kurangi. Tapi saya nggak yakin orang yang hidup di Jakarta bisa mengurangi makan. Contoh, kita lihat orang-orang tua di tempat pesta, di tempat yang nikah. Apa yang dihantam? Anda bisa lihat. Termasuk Anda, termasuk saya. Babi hong dulu dihantam. Nasi sedikit. Kadang-kadang nggak sama sekali. Semua serba daging. Buat anak muda, tambah kuat. Going strong. Buat yang udah tua, kolesterolnya going strong. Diabetesnya going strong. Ya. Darah tingginya going strong. Ini yang harus kita perhatikan. Tahu secukupnya, tahu takran. Kalau dalam istilah bahasa Palinya, bojana matanyu. Makan secukupnya, tahu ukuran. Umat awam perlu
Perlu, bukan cuma biku yang menjaga, umat awam juga perlu. Ini ajaran Buddha, di mana kita makan tuh secukupnya. Ada rasa bersyukur. Jangan cerewet. Ya. Panggang bebek ada, panggang ayam ada, yang dicari keredok. Keredok belum ada. Seringkali kita di rumah seperti itu. Ini bosan, itu bosan. Nyium ikan asin tetangga. Waduh, lapar. Ya, mau nebelin muka juga gimana ya? Cincailah, suruh anak minta sepotong aja. Yang dibawa cuma ikan asin murah meriah. Ya. Begitu dilihat nafsu kita nggak jadi lagi. Kirain deh gorengnya yang enak, nggak tahu ikan ini yang dimakan tetangga. Seringkali kita cuma lihat rupa, makan, tidak melihat berdasarkan kebutuhan. Yang kita lihat bentuknya sesuai apa keinginan kita. Ternyata banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini yang membuat hidup kita menderita. Rumah banyak, tapi banyak orang yang hidupnya tidak merasa nyaman di rumah. Lebih banyak keluyuran di luar. Katanya kalau punya rumah nyaman enak ditinggalin, belum tentu. Udah ketemu satu orang petapa. Bagaimana seorang petapa seperti Gotama bisa tidur di musim dingin di India itu ya, yang ketika rumput nggak jadi, daun-daunan juga sedikit, kok Buddha bisa tidur geletakan di tanah yang dingin? Sampai petapa itu tanya. Buddha bilang, pastilah, kata petapa itu, lu nggak tidur. Kata Buddha, tidur. Ya. Tapi dibandingkan dengan raja kan lebih hoki, dia bilang. Istananya, tempat tidurnya bagus. Pasti raja itu tidur pules. Lalu Buddha bilang, pernah nggak orang kaya ada satu saat tidur di tempat yang sama yang nyaman, ruangan yang sama yang nyaman, nggak bisa tidur karena mikirin banyak masalah? Oh iya pasti. Seorang Buddha bilang, tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Dimanapun beliau tidur, pasti pules. Ini yang beda. Ya. Oleh karena itu Buddha selalu menganjurkan dan memberi contoh pastinya. Beliau tinggal di hutan. Padahal wihara kalau dia mau, wihara Dharma Sukha ini begini mewah, begini bagus. Kalau Buddha mau pada zaman itu bisa bikin yang lebih bagus dari wihara Dharma Sukha. Permadaninya yang mahal, tempat tidurnya yang bagus, rumahnya dilapis emas bisa. Kenapa? Donaturnya bukan pedagang dari Tanah Abang, bukan dari Angke. Donaturnya raja. Tinggal ngomong aja maunya gimana. Donaturnya hartawan kayak Atta Pindika yang duitnya nggak ada serian. Donaturnya kayak Wisaka yang kekayaannya luar biasa. Ya. Baru minta dilapis emas langsung dilapis. Tapi beliau nggak gunakan itu. Beliau tetap hidup sederhana dan hidup di hutan. Ini memberikan keteladanan kepada nanti biku-biku yang akan datang. Beliau udah tahu akan tinggal di wihara. Supaya jangan bermewah-mewah. Sebelum jadi biku, dia tinggal di gubuk. Pengangguran. Pas udah jadi biku. Kamarnya pun leks. Lalu orang bilang, jangan suka komentarin. Itu kan hoki dia, betul. Si wali aja mangkoknya emas. Ya, begitu dikomentarin sama orang lain, lu masih iri kali ya, gitu. Tapi si wali sendiri tidak merasa risih dengan mangkok emas. Kenapa? Habis makan dijemur, mau hilang dia mau enggak dia nggak pikirin. Tapi kita yang masih serakah, begitu kebiasaan tidur di kamar yang mewah, diundang ke wihara lain yang kamarnya kurang mewah, mulai komplain. Maaf, makanya banyak orang-orang seperti itu menuntut minta tinggal di novotel daripada tinggal di kaut putihnya.
Ini terjadi loh di mana-mana. Mula-mula katanya itu kan umat yang mau. Bohong lah kalau umat yang mau. Kita tunda sampai di situ. Kenapa? Di dalam Dhamma Dayada Sutta, Sutta warisan tadi, Buddha bilang salah satunya biku-biku dicela karena hidup mewah di wihara. Jadi sebagai pewaris Dhamma, janganlah bermewah-mewah. Kita lihat guru-guru besar, banyak yang wiharanya bagus, dilapis emas, tapi begitu lihat kamarnya terenyuh, cuma satu ranjang kecil, beralas tikar, kasur tipis, nggak ada apa-apa di kamarnya. Ini guru-guru besar, guru-guru meditasi, termasuk guru-guru meditasi di hutan, biku hutan. Sangat sederhana. Biku-biku seperti inilah yang akan menjadi idola umat, yang menjadi pewaris Dhamma. Kita harapkan biku-biku yang seperti ini kelak makin banyak, supaya Dhamma tetap lestari. Jangan biku cuma jadi tukang kuamnya, biku cuma jadi, hati-hati ya. Kalau ada Anda di antara Anda yang ikut-ikutan seperti ini, segera batalkan. Pergi ke Makau, suhunya ditaruh di hotel, suruh sampein apa, mantrain apa, supaya mainnya menang. Jangan perbudak biku seperti itu. Lihat film Rambo, si Rambonya boksen nyari duit, gurunya disampan, ya, bacain mantra supaya si Rambo menang. Jangan seperti itu. Ini contoh-contoh udah muncul di film. Muncul di film bukan berarti nggak muncul di masyarakat. Di masyarakat lebih parah. Yang difilmkan hanya bagian kecil. Besok lusa, kalau Anda senang ke Makau bermain, ya, ajaklah saya. Anda main, saya jalan-jalan. Aman, Anda terbebas dari menjerumuskan seorang biku. Menang kalah tanggung jawab sendiri. Kalau menang ingat bagi, kalau kalah jangan minta ganti. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, lebih baik buat umat Buddha sejak sekarang bertekad, jangan ingat judi. Sekecil apapun jangan lakukan. Kenapa? Kalau udah resep judi, semua hal bisa dihalalkan, termasuk memperbudak biku untuk belain dia supaya menang. Jangan. Di dunia ini kita bahagia, kita nikmati kebahagiaan itu. Tapi kebahagiaan di dunia sekarang ini jangan kita buang percuma-cuma, sehingga menimbulkan dampak kita terlahir di neraka nanti. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali kepada kita umat awam. Mari kita jaga agar para biku betul-betul dapat menjalankan fungsinya, tugasnya sebenar-benar sebagai biku. Ya, pembimbing dharma, guru meditasi kita yang patut kita hormati. Makanya umat jadi umat yang baik, penopang biku, donatur para biku, sehingga mereka bisa menjalankan tugas kewajiban dia sebagai seorang biku jauh lebih baik. Sekali lagi, buang jauh-jauh pandangan meminta rezeki kepada Buddha. Lalu kemarin ada yang komentar, jadi kita nggak boleh baca mantra siwali buat kaya. Mantra siwali itu bikinan orang belakangan. Anda jangan lupa, ketika kita memuja seorang arahat, yang memuja bukan cuma kita, termasuk para dewa. Dewa melihat kita memuja arahat dengan begitu baik, ya, mereka juga jadi hopeng sama kita.
Jangan heran di dalam perjalanan hidup kita kalau kita ditopang oleh para dewa. Kita bisa kaya, bisa lebih makmur karena dewa bantuin. Caisennya bantu, bukan caisen ala pikiran kita, kasih ceban pengen jadi 1M. Bukan. Bingung caisen yang begitu mah. Lu ngasih gua cuman ceban. Masa lu mintanya 1M? Dari mana gua ngebungainnya? Tapi kalau kita melakukan penghormatan kepada Buddha, kepada orang-orang suci, jangan heran kalau para dewa juga melindungi kita. Dan kalau kebetulan di sana ada dewa Caisen, dia cuma kasih cabut bulunya 1, tiba kita terima jadi emas. Itu cuma dongeng. Tapi kenyataannya banyak orang sukses karena baca mantra si wali. Tapi jangan difokuskan bahwa si wali yang ngasih. Ngerti nggak? Sama relik juga. Banyak orang memuja relik, tiba-tiba hokinya bagus. Bukan artinya relik itu yang bagus, tapi pikiran kita yang bagus ketika kita melakukan pemujaan. Banyak orang bilang, ini kan relik udah asli. Sok tahu, asli apa enggak. Ini Moggallana punya, sok tahu yuk Moggallana punya. Kata guru gua. Kalau udah kata guru, habis. Kita bilang, mau sok tahu lagi, gurunya lebih pintar kok. Tapi dijual. Kalau mau yang ini harganya segini, kalau mau yang ini harganya segitu. Hebat juga. Multi level marketing merambah ke dunia agama. Banyak orang dibohongin. Coba Anda pikirkan, betul enggak? Kalau Saririka ini dibawa kemana juga promo selamat pengan. Enak aja. Tahu enggak yang punya Saririka siapa? Moggallana. Ketika hidup Moggallana, sakti mandraguna. Jangankan baru musuh yang kelihatan manusia. Yang gak kelihatan aja dewa juga takut. Saktinya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Mati aja dipukulin orang. Seorang arahat, seorang murid utama Buddha, matinya dipukulin orang. Padahal dia pemilik Saririka loh. Saririkanya belum ada, cuma pemilik badan yang bakal jadi calon Saririka. Masa kita yang cuma megangin Saririka bakal selamat? Buanglah pemikiran-pemikiran seperti itu. Kalau gitu mau Saririka ini palsu. Mau palsu kek, mau asli kek. Selama pikiran you di dalam upacara Saririka adalah kusala, itu yang lebih penting. Ketimbang you mau cari tahu itu asli apa palsu. Selama pikiran you baik, is okay. Termasuk Anda berdana kepada biku yang palsu. Mau palsu kayak mau enggak, berdana aja. Ya. Tapi jangan nanti setelah tahu bahwa itu biku palsu, Anda kecewa. Gua dibohongin. Ini umat banyak yang seperti itu. Kalau kita masih seperti itu ya, jangan memberikan dana kepada biku palsu. Karena besok lusa akan timbul penyesalan. Kalau kita masih suka menyesal. Tapi kalau kita bisa lepaskan aja. Masa bodoh lah. Mau palsu, mau enggak, kita dana. Dengan pikiran baik. Dengan pikiran tidak menimbulkan penyesalan. Semisalnya kita tahu besok lusa dia bukan yang asli. Jadi mari di dalam hal ini kita tumbuhkan terus pikiran yang baik. Dan sebagai umat, menopang kehidupan sangga adalah penting. Menopang kerukunan sangga adalah penting. Ya, kita harus membantu supaya para biku menjadi lebih baik. Jangan malah dibebankan dengan urusan-urusan duniawi yang seharusnya ditanggalkan. Biarlah urusan wihara kita yang tekel. Bayar listrik, suhu nggak usah pusing, suhu ngayang bayar. Listrik baru kuitiau mah gampang, nggak punya kuitiau ada. Sehingga biku tadi tidak dibebankan oleh yang boten-boten, yang bukan-bukan. Lihat wihara di Jetawana yang didirikan oleh anak Tapindika. Para biku nggak dipusingkan bagaimana betulin wihara. Wiharanya bocor, langsung dia yang perintahkan ke anak buahnya, betulin, kuti bocor. Umat yang
membantu. Tapi sekarang beda. Karena memang di dalam dirinya sendiri ada ketakutan. Kalau gua nggak jadi pemilik di wihara ini, besok lusa gua hidupnya di mana? Jadi dipertahankan. Yang seharusnya dilepaskan, sekarang malah dirangkul, dipertahankan. Akibatnya, ya terjadilah keserakahan muncul. Ini wihara gua, ini umat gua. Kalau sudah jadi umat gua, jangan lagi longok-longok guru lain. Kalau udah jadi umat wihara ini, jangan lagi injak wihara lain. Inilah penyesatan di dalam agama Buddha. Sangga buat kita umat Buddha, dari manapun datang, kalau dia seorang biku dan non biku, kita wajib bantu. Jangan kita biarkan. Kita sebagai umat, jangan terpaku kepada hal yang inklusif, menutup diri. Kita harus lihat wihara mana yang perlu kita bantu, kita bantu. Saudara kita bantu. Saking hebatnya bablas. Kalau kegiatan sosial, bantu orang lain nomor 1. Tapi kalau urusan bantu umat sendiri, nanti aja. Umat Buddha mah kaya semua, nggak usah dibantu. Padahal umat Buddha yang miskin banyak. Di Tangerang, di Pontianak, di mana-mana banyak. Bukan kita lalu mementingkan diri sendiri. Kesejahteraan umat juga penting. Lingkungan sendiri juga penting. Kalau di dalam lingkungan kita nggak perhatikan, akibatnya fatal. Umat Wihara Dharma Suka di sini bagus, ada pelayanan orang sakit, ada pelayanan ke rumah duka. Anda ikut ambil bagian. Kalau Anda takut ke yang mati, Anda baca paritanya paling belakang. Jadi kalau mau diterkam sama yang mati, yang depan duluan, Anda belakang. Kalau Anda nggak percaya sama yang di depan, di belakang biku. Kalau biku diterkam, rasanya nggak mempan. Jadi Anda lebih aman. Kalau belum yakin. Tapi kalau udah yakin, Anda dimanapun berada, aman-aman aja. Jangan berpikir, wah gua takut setan, udah gak berani keluar kamar. Memangnya setan bodoh nungguin di luar kedinginan. Mendingan masuk ke kamar. Banyak orang berpikiran sumpek. Ke kamar mandi takut. Tapi di kamar gak takut. Memang setan gak bisa masuk ke kamar kita? Banyak orang dihantui oleh pikirannya sendiri, rasa takut kepada sesuatu yang tidak kita lihat. Padahal yang harus kita takuti adalah tingkah laku kita. Benar apa enggak? Kalau enggak benar, itu yang harus kita takuti. Kalau salah, itu yang kita takuti. Kenapa? Yang enggak benar perbuatan kita, pikiran kita yang enggak benar, ucapan kita yang enggak benar, itu akan menimbulkan prahara. Akan menimbulkan dampak yang tidak baik di kemudian hari. Ini yang harus ditakuti, bukannya setan. Makanya orang bilang, Romo takut nggak sama setan? Ya, disebut berani juga enggak lah. Semoga aja dia nggak menampakkan dirinya. Kalau menampakkan dirinya juga mintanya yang cakep-cakep aja deh. Kalau yang taringnya besar lalu, wah, seperti yang di film, lebih baik jangan dilihat lah, capek. Makanya aman-aman aja. Saya pergi ke tempat serem apapun tetap tenang, tetap selamat. Tinggal di tempat latihan yang menyeramkan, yang gelap, tetap selamat. Kenapa? Saya berprinsip dimanapun kopeng. Kenapa musuhin setan? Orang yang takut setan akan selalu dihantui oleh pikirannya sendiri seolah-olah banyak setan. Padahal nggak ada setan. Begitu kita tanya, setan datang. Kamu setannya? Bukan, saya lim. Ini cuma joke, cuma bercanda supaya Anda nggak ngantuk. Jangan kita sering-sering salahkan setan. Lebih baik salahkan diri sendiri yang sering menyalahkan setan.
Kenapa kamu mencuri? Digoda setan. Ini jangan keluar dari umat Buddha. Kenapa kamu mencuri? Ya, saya lalai, saya hilap. Fair, tidak menyalahkan setan. Kenapa kamu sampai membunuh? Digoda iblis. Sok tahu dia digoda iblis kayak apa. Jangan kita menyalahkan iblis. Siapa tahu yang sering menolong kita justru iblis. Yang sering menolong kita justru setan gentayangan. Kenapa? Itu yang paling dekat sama kita. Kalau dewa mah jauh. Ya. Coba Anda bayangkan, ada orang lagi kesulitan, tiba-tiba dia ke bawah pohon. Oh, dewa pohon, dilakan saya rezeki, tiba-tiba jatuh tai burung ke atas kepalanya. Wah, hoki datang. Besok dapat hoki. Kenapa? Termotivasi oleh tai burung yang jatuh sebagai hoki. Besok dapat hoki. Coba kalau Anda ngomel terus, ya, pikiran Anda jahat terus, sialan tuh burung berakin gua. Hoki mau datang juga jadi jauh. Tapi karena Anda sudah termotivasi, besok dapat hoki. Anda dapat hoki, walaupun dapat hokinya kecil. Padahal hoki diminta, nggak diminta, tetap datang. You nggak perlu minta kok, tetap datang. Tapi kalau lagi nggak datang, Anda jangan kejar-kejar. Kenapa? Nanemnya yang enggak, maunya panen. Apa yang kita makan sekarang adalah hasil panen masa lalu. Kebahagiaan yang kita dapat hari ini, hoki yang kita peroleh hari ini adalah panen dari apa yang kita pernah tanam masa lalu. Hari ini kita juga harus tanam yang baru, supaya jangan terima panen aja, tapi nggak tanam yang baru. Besok lusa, apa yang kita akan peroleh kalau kita nggak tanam hari ini? Banyaklah berbuat kebaikan. Semakin banyak Anda berbuat baik, hari-hari Anda penuh dengan kebahagiaan. Hari-hari Anda penuh dengan kecerahan. Hari-hari Anda penuh dengan kegembiraan. Kenapa? Dimanapun kita berada, kondisi setempat menjadi tempat yang membahagiakan. Contoh, banyak orang ketika rumahnya bocor dia ngomel, dia berkeluh kesah. Aduh, rumah bocor, mau betulin gak punya duit. Sekali-kali dia camping, dia baru tahu rumahnya bocor cuma netes sedikit. Kalau waktu camping, ya di dalam tenda aja basah, apa di luar tenda gitu. Tapi enjoy, bahagia. Coba lihat yang camping. Makan nasinya kayak apa sih? Kita makan nasi pulen di rumah masih kita komentarin gak enak. Tapi orang camping makan nasinya bisa mentah mateng, enak terus. Kadang-kadang ikan asin karena nyalain kayu susah, ditusuk, dipanggang di atas lilin. Enak juga. Ternyata kita terlalu manja. Akhirnya kita tidak pernah merasa bersyukur bahwa yang kita peroleh setiap hari begitu membahagiakan. Kita selalu mencari kebahagiaan di luar diri kita, dan kita melupakan kebahagiaan yang sedang kita rasakan. Ya, coba rasakan sekarang. Bahagia enggak? Bahagia. Ya, Anda tarik napas. Saya enggak bosan ceritain gitu. Lega. Coba sekali-kali ke ruang ICU sekarang, pulang dari sini langsung ke ruang ICU. Anda lihat pasien di sana. Udah napasnya sesak, susah, pakai alat, oksigen, bayar lagi. Kita free. Ya, saking free-nya, apa yang saya isep bisa juga bekas Anda. Apa yang saya keluarkan, suka nggak suka, Anda juga isep. Makanya, bagi orang yang sensitif, Anda bisa rasakan. Jarak 2 meter, perutnya lagi panas perut, Anda bisa cium. Makanya kalau Anda sudah sensitif gitu, hati-hati. Nanti ngerti sendiri, ya, di mana Anda harus tempat duduk. Cari tempat duduk yang safe. Itu bukan pakar Hong Shui yang bilang, tapi hati Anda sendiri. Gua duduk di sini betul-betul strategis, nyaman, nggak keganggu kiri kanan. Tahu di mana itu.
Jangan heran kalau tiba-tiba tercium bau busuk kentut yang udah seminggu nggak keluar. Kenapa? Di sini bisa kejadian. Dia udah mulus, dia tahan, keluarnya sedikit-sedikit. Buat orang yang nggak sensitif nggak mencium. Ini baru yang bersifat fisik, yang bersifat mental. Kita nggak pernah tahu. Hari ini Anda sedang melepaskan kebencian, keserakahan. Ya. Semua Anda sedang lepaskan. Anda tertawa. Banyak jengkelan di dalam hati Anda lepaskan tanpa Anda tahu. Makanya keluar Anda senyum. Dan tiba-tiba, kok penyakit gua hilang ya? Kenapa? Hari ini Anda sedang lepaskan itu. Makanya wihara adalah tempat kita mandi. Bukan mandi di dalam pengertian fisik, tapi di dalam pengertian mental. Kita sedang membersihkan mental kita. Tadi saya ketemu dengan seorang ibu, peserta ke India. Beliau selama ini kalau naik kendaraan selalu mabok, selalu pusing, muntah. Tapi waktu ke India tidak muntah, tidak mabok. Mungkin karena bisnya begitu nyaman, bantingannya keras, jadi dia jogging terus, ya. Jadi nggak muntah, nggak mabok. Sekarang tadi dia cerita, bagaimana Bu? Udah sembuh total, nggak pernah lagi mabok naik mobil manapun juga. Luar biasa nggak? Cuman dicuci di dalam waktu seminggu, 12 hari perjalanan di India, sembuh. Itu baru satu orang yang cerita begitu. Jangan heran kalau Anda ke Wihara Dharma Sukha, herannya kalau ke Dharma Sukha utang bebas, apa bebas? Keluar punya utang lagi itu urusan di luar. Tapi selama di wihara kita bebas. Kalau di rumah mikirin utang aja, tapi di wihara enggak. Tapi datang ke wihara lain, kenapa ya di sini gua nggak cocok? Begitu masuk aja, getarannya udah beda. Bacaan aja udah beda. Nggak nyaman. Semua nggak nyaman. Tapi kalau ke Dharma Sukha kok nyaman? Oh pantas. Di Dharma Sukha duduknya di kursi. Tempat lain duduknya di bawah. Kaki gua sakit. Itu baru yang bersifat fisik. Coba perhatikan lagi yang bersifat mental. Ya, banyak. Oh di Dharma Sukha dengerinnya nyaman. Yang ceramahnya orang hebat. Kalau nggak hebat nggak diundang ke Dharma Sukha. Ini saya tahu. Jadi saya termasuk orang hebat. Hebat apa? Hebat membawa emosi Anda ke satu alam tersendiri. Yang tadinya sedih jadi gembira. Yang tadinya banyak problemnya lepas. Tapi begitu pulang SMS banyak masuk. Saya begini gimana. Padahal dikasih kesempatan bertanya nggak mau bertanya. Untuk itulah saya akhiri sekarang. Supaya ada yang mau bertanya bisa dilayani. Terima kasih. Selamat siang. Namaste. Swati. Namo Buddhaya, saya ingin tanya di mana sebaiknya relik-relik itu disimpan. Saya tadinya meletakkan di altar Kuan Im, tapi kata orang tidak boleh. Jadi saya letakkan di lemari buku. Ya. Bagaimana pandangan Bapak tentang orang yang bisa berjalan-jalan di alam yang lain? Apakah sering diamken bisa membuat orang seperti itu? Berbahayakah bila berjalan-jalan ke tempat lain? Nah ini ya, saya jawab yang pertama dulu nih. Relik mau disimpan di mana? Makanya kalau nggak bisa punya tempat simpen, jangan suka nerima. Anda terima duit, nyimpennya di mana? Di dompet, takut dicopet. Di bank, takut kena kasus bank senturi. Ya. Jadi kalau memang menjadi beban, buat apa gitu? Anda punya relik disimpan di altar, orang lain bilang jangan disatuin, nggak boleh. Banyak umat Buddha yang aneh-aneh. Patung Buddha dengan patung Kuan Im nggak boleh dideketin, yang satu cewek, yang satu cowok, nanti pacaran. Aneh-aneh aja lah. Ya. Kembali ke relik. Relik adalah sesuatu sisa pembakaran jasmani yang patut kita hormati.
Jangan ditaruh sembarangan. Kalau kita nggak punya tempat yang seret, ya jangan diterima. Lebih baik jangan punya, jangan memiliki, taruh di wihara. Lebih aman, lebih pengen jadi milik bersama. Ya. Lalu mengenai orang yang suka bisa jalan-jalan ke alam lain, kita adalah orang yang paling sering jalan-jalan. Coba Anda diem sebentar aja, pikiran Anda udah jalan-jalan kemana-mana. Ada yang ke pasar, ada yang ketemu pacar, ada yang macam-macam. Hal ini adalah wajar selama tidak mengganggu. Tapi celakanya banyak orang yang sudah mulai terganggu. Seolah-olah ada roh yang muncul dari badannya, keluar meninggalkan badannya, jalan-jalan ke sana kemari. Padahal cuma pikirannya, bukan adanya roh. Pikiran kita yang kemana-mana. Tapi pada saat itu dia bisa melihat badannya. Pada saat orang latihan meditasi untuk pertama kali, sering mengalami hal seperti itu. Tiba-tiba dia melihat tubuhnya ditinggalkan. Sehingga kaget. Padahal enggak, cuma pikiran aja kok. Saya nggak mau terlalu komentarin, boleh nggak kita lakukan itu berulang-ulang. Katakan saya bisa ke Amerika, kemana? Saya selalu ingin bukti. Ada orang punya kemampuan, bisa lihat jauh, bisa lihat apa. Saya setuju, hebat. Tolong lihat. Ini lagi chatting, Anda betul bisa? Betul. Coba lihat, saya pakai baju apa? Wah, nggak kelihatan. Oke, yang you lihat apa? Duduk. Posisinya gimana? Gak bisa juga. Kita tuh jangan gampang percaya. Wah, dia bisa melihat past life, langsung percaya. Umat Buddha paling gampang dibawa percayanya, minta ampun. Padahal Buddha bilang, ehi pasiko, lihat dan buktikan sendiri. Kalau ada orang bisa lihat, ya, mungkin Anda nanti, saya bisa lihat jauh, boleh chatting sama saya, boleh SMS-an, saya lagi apa? Pakai baju apa? Kalau Anda bisa lihat utuh, luar biasa. Ada orang lagi, dia bisa keluar raga dan datang ke rumah saya. Oke? Di atas meja ada selembar kertas, ada ballpoint. Anda udah datang ke tempat saya, tolong tulis nama Anda. Belum pernah ada yang bisa melakukan itu. Sederhana. Orangnya boleh nggak kelihatan lah. Tiba-tiba bolpennya naik sendiri, nulis gitu. Belum pernah kejadian. Saya adalah orang yang tidak gampang dibohongin orang. Tapi orang anggap, Romo ilmunya hebat, ketutup. Ya segini aja hebat, apalagi nanti udah hebat. Ya, banyak orang nggak ngerti. Kita dibohongin orang kok mau sih? Apalagi pas live. Wah, you dulunya bekas kodok. Percaya. Karena yang ngomongin dia kok ahli. Ahli kata siapa? Bisa nggak kita buktikan bahwa kita dulunya kodok? Nggak bisa. Tanya lagi, ahli paslat yang selanjutnya, bukan kodok, cuma ular. Makanya kalau duduk melingkar terus. Tanya lagi yang ahli lain, you bukannya ular, bukannya kodok, you naga. Mana yang benar? 3 orang cerita, 3 orang punya pendapat. Celakanya kita nggak pernah tahu si A ini ngelihat kehidupan kita yang mana, pada episode yang keberapa. Oh, dia rupanya lihat kita jadi siluman kodok pada episode yang ke-37. Tapi jadi siluman naga ketika naik pangkat. Ya, setiap orang kan nggak pernah sempurna. Ngapain sih tahu kehidupan yang lampau dulu sebagai apa? Saya nggak pernah mau tahu. Yang dulu mah udah lewat. Tutup buku, jangan dibuka-buka lagi. Ya, yang sekarang aja beresin. Contoh. Kalau itu Romo nggak percaya kehidupan lampau, kata siapa? Saya percaya. Justru modal saya ingin pembuktian. Betul nggak saya hidup di dalam kehidupan yang lampau sebagai Buddhis? Saya belajar sendiri apa-apa tanpa guru. Ternyata bisa. Begitu belajar bahasa Pali, orang lain bilang, lu belajar di mana? Gua belajar sendiri, bingung. Familiar seperti yang udah kenal, udah akrab.
belajar abidama sendiri, ya, tanpa bimbingan siapapun. Kok bisa? Kayak akap. Besok lusa Anda juga seperti itu. Ketemu si A, kayaknya udah pernah kenal. Ketemu di mana ya? Lupa lagi. Padahal dia bukan orang sini, orang yang di alam lain. Ya, mungkin dari Amerika, dari mana, tapi kayaknya hopeng banget. Ya. Tapi ketemu lagi yang satu lagi, benci banget. Nggak jelas status, ketemu juga belum, tapi bencinya setengah mati. Ya. Ini salah satu contoh aja, di mana kita kemungkinan masih bawa benih-benih permusuhan orang itu, sampai sekarang kita masih benci, masih juga membawa benih-benih kebaikan dengan orang itu sehingga kita seolah-olah kenal. Saya juga begitu, membuktikan bahwa saya pernah hidup di kehidupan yang lampau. Saya belajar bahasa Pali, ternyata kayaknya gue familiar gitu. Kok bisa? Padahal bahasa Inggris belepet. Anak saya paling kesel, les dong bahasa Inggris, kalau ngomong jangan belepet begitu. Susah ya, ngomong karena nggak pernah digunakan. Kalau ketemu dulu ke negeri Belanda, bahasa saya, orang adik-adik saya yang di negeri Belanda, anak Encek bilang, dulu bahasa Belanda lu bagus, kok sekarang bahasa Belanda lu lebih jelek dari bahasa Inggris? Padahal Inggrisnya jelek. Itulah orang. Kadang-kadang pada momen tertentu adaptasi kita tuh cepat. Ya? Mr. Po misalnya ke India, dia ngomong sama tour leader India pakai bahasa Inggris. Mr. Po kan bagus bahasa Inggrisnya, ya? Luar biasa, nggak nyambung. Datang si Cunda ngomong dengan sepatah dua patah, ngerti dia. Sampai Mr. Po bilang, pakai bahasa apa sih? Bahasa Inggris. Kok bang ngomong dia nggak ngerti? Bahasa Inggris lu salah. Bahasa Inggris yang benar ini nyambung. Jadi faktor bahasa tuh perlu pendekatan dari hati ke hati. Makanya banyak terjemahan ya, buku-buku Buddhis dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ngawur. Karena pendekatannya bukan pendekatan dhamma, pendekatan bahasa, akibatnya fatal. Contoh, orang bilang table, pikiran kita meja, sampai kapanpun meja, padahal dia tablenya tabel, ya? Atau bahasa Indonesia langgar. Pikiran kita langgar adalah masjid kecil. Langgar itu bisa juga sengkol, bisa juga dupak. Tergantung bahasa. Nah, makanya orang belajar bahasa Pali ngotot. Menurutnya sangkara tuh begini. Iya, kata sangkara di dalam bahasa Pali itu banyak artinya. Sangkara perpaduan bisa, bentuk pikiran bisa, terbentuk bisa, apa juga bisa kok banyak. Ya? Aktivitas karma bisa. Jadi lihat konteks kalimat. Adanya di mana? Dhamma. Kalau kita cerita Dhamma, ajaran Buddha. Enggak. Perbuatan baik, kusala Dhamma. Dhamma juga. Ya. Lalu hukum kebenaran, Dhamma juga. Segala sesuatu, Dhamma juga. Tergantung di kalimatnya nanti apa. Itu ya. Jadi soal yang jalan keluar tubuh perlu pembuktian. Kalau Anda berani tanya sama dia, kalau ibu nanti malam keluar tubuh, coba mampir ke rumah. Kalau saya lagi tidur, bangunin aja lah. Berani nggak ngomong gitu? Dan saya yakin dia nggak akan bisa. Kalau orang yang bisa, ini cerita. Ada seorang praktisi Qigong, dia punya hidungnya sensitif. Sampah tempat jauh dia sudah cium bau sampah. Orang lain belum cium, baru 5 menit kemudian baru bisa nyium. Dia udah cium lebih awal. Suaminya tanya, supir kok belum datang sih gini hari? Apa dia bilang? Tuh di depan. Kan belum lihat, baunya udah tercium. Gila nggak bau? Supir, ban supir bisa dicium, rajin dia nyiumin badan supir. Besok lusa Anda punya kemampuan seperti itu. Feeling. Baru mikir muka si A. SMS bunyi. SMS dari dia. Bukan artinya kita hebat, enggak.
sinyalnya bisa kita tangkap, radar kita lagi bagus. Nih mobil kecelakaan nih, kecelakaan benar. Bukan karena doa kita manjur, bukan. Tapi kejadiannya akan terjadi itu sudah terbaca oleh kita. Kalau Anda sudah mulai begitu, ya siap-siap jadi dukun. Oke. Ada kepercayaan yang sudah turun-menurun tentang ciong 369 yang sudah mendarah daging. Gimana cara mengatasinya, Romo? Tadi saya udah bilang, 369 kalau di umur, kalau 369 ada di ciong, di sio, jangan pakai sio, pakai hitungan biasa. Ya, pakai tahun biasa, jadi artinya kurang 1, nggak bakal. Tapi kalau kita berani, 369 ciong, kita senyum aja. Apapun yang mau terjadi, terjadilah. Begitu kejadian, ya enteng ini mas semua juga. Ya. Sombong amat ya kelihatannya. Enggak. Contoh, saya sering pulang malam dan harus di UKI cari bis ke Bogor, itu daerah rawan. Harus nyebrang di Grogol, daerah rawan. Semua daerah rawan yang saya lalui. Tapi saya punya tekad harus pulang malam ini juga. Jam berapapun pulang aja ke Bogor. Masuk daerah rawan, jalan aja cepet. Ada orang senyum-senyum, ada orang panggil-panggil, cuek bebek aja jalan terus. Ngambil pusing. Tengan terus. Kenapa? Itu preman yang duduk-duduk rame-rame, begitu lihat kita, dia bilang, ini mah si Bolwilang. Kelihatannya boli lah. Percuma, jalan aja cepet. Kalau dia kaya mah nggak bakal jalan. Jadi bikin badan kita menjadi alami dan terlihat oleh orang lain, bukan mangsa dia. Coba Anda jalannya, sebentar-bentar lihat, sebentar lihat, nggak lama juga disamperin. Kayak orang baru di situ. Tapi kalau Anda jalan, dia mah biasa lah setiap malam. Boleh dia mah, gini aja baru pulang kerja. Banyak di dalam kehidupan ini, ya, kita bisa mengatasi bahaya ciong kata orang. Ya. Itu kata orang kan ciong, bukan kata kita kan, kata ahli. Kamu jangan ke yang meninggal karena kamu lagi ciong. Percaya Anda? Tapi heran, nggak ada yang bilang, kamu jangan dagang hari ini kamu lagi ciong. Nggak ada. Kalau saya kadang-kadang suka iseng gitu. Kamu jangan ke rumah pacar hari ini. Kamu lagi ciong. Orang udah ngebet mau. Udah sebulan gak ketemu, masa gak boleh pergi juga? Kita bilang ciong loh malam ini. Gak ada lah ciong-ciong. Datang aja ke rumah pacar. Heran gak? Kenapa kalau lagi ngebet, pengen ke rumah pacar, orang lain bilang ciong, lalu gak jadi apa-apa? Karena batin kita kuat pada saat itu. Begitu juga ketika orang bilang jangan datang ke rumah duka, ya. Yang ngomongnya juga kan belum ahli. Siapa tahu asal bunyi. Tapi kalau yang ngomongnya memang ahli, hati-hati. Contoh, ada satu biku muda mau ke Aceh dari Medan. Suhunya bilang, jangan pergi, besok aja sama gua bareng-bareng. Si anak muda ini pikir kalau pergi sama gurunya mungkin gak nyaman, ya. Perginya sama anak-anak muda kan, wah ngetren, ya. Bilang jangan pergi, masih kekeh aja pergi. Terjadi kecelakaan. Gurunya begitu tahu, ya karmanya dikasih tahu udah, enjoy aja gitu. Contoh lagi, ini kejadian-kejadian yang lucu. Udah janji mau ke Aceh, pameh-pameh mau dibawa, jam 3 janjian biku. Tiba-tiba bikunya pergi dengan kelompok kecil sendirian, ya. Pameh-pamehnya nggak diajak. Wah ngomel tuh pameh. Begitu sampai di Aceh terjadi tsunami. Baru pameh-pameh bilang, ban kamsiah. Ini orang yang tahu ciong. Kenapa kalau dia bawa pameh-pameh itu celaka gimana? Tapi kok dianya paksain pergi? Karena dia udah tahu dia mah bakal pengen. Ya? Pengetahuan orang mengenai ciong bukan nggak ada. Cuman
tidak sembarang orang ngomong. Ngerti gak kira-kira nih? Jadi kita harus percaya dari mulut siapa keluarnya. Kalau supir biku itu walaupun bukan Buddhis, kalau kata bikunya bilang alon-alon, pelan-pelan aja, dia udah ngerti. Di depan ada yang gak beres. Ini pengakuan supir loh. Ya. Jadi banyak orang-orang yang seperti itu. Contoh di Thailand. Ada satu orang pergi ke tukang ramal, dia bilang, karma lu jelek, umur lu pendek. Akhirnya dia pergi ke satu biku, bilang, berbuat baik aja. Ada satu malam, waktu itu zaman perang, bikunya datang ke rumahnya, nginep. Lalu biku itu pesan, apapun yang terjadi malam ini, lu jangan keluar rumah, jangan keluar kamar. Apa yang terjadi? Pada malam itu ada serangan bom. Pagi-pagi dia bangun, ya, ada 2 bom nancep di pinggir tangga yang gak meledak. Bikunya tiba-tiba ngilang aja begitu. Ini orang-orang yang asli, yang harus kita percaya. Tapi apakah semua biku seperti itu? Banyak biku-biku, gua bisa buka pintu neraka, sumputin kuncinya, kunci kamarnya kayak kunci mobilnya kayak, kalau dia bisa buka, mulailah kita sedikit percaya. Neraka di mana letaknya nggak kelihatan, nggak tahu, pintunya kayak apa kita juga nggak tahu, kuncinya apalagi, kunci kamarnya hilang dia nggak bisa buka. Ya? Jangan terlalu percaya dengan omongan termasuk siapapun yang ngomong. Ya, tapi kalau memang orang itu berbobot, ya hati-hati, jangan nggak dipercaya. Kenapa? Feeling itu sudah sampai duluan. Contoh, kalau Anda sering main komputer, HP Anda ada yang kirim SMS, HP-nya belum bereaksi, tapi di komputer udah mulai tetet, 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 tetet. Kenapa? Komputer lebih sensitif. Baru SMS Anda masuk. Kejadian seperti ini Anda akan sering alami. Lagi mikirin si A, tiba-tiba ketemu di mall sama dianya. Baru gua omongin, baru gua ceritain, lu nongol. Karena pada saat itu kita peka. Dan kalau ini dilatih, maka jangan heran Anda juga punya kemampuan. Cuma terbatas, mungkin hanya orang-orang dekat, nggak bisa kepada orang yang jauh. Tapi kalau Anda sudah bisa melihat dan membantu orang yang jauh, kemampuan Anda udah makin hebat. Bukan nggak bisa, ya, tapi jangan sembarang percaya. Maksud saya itu. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang mau tanya. Kalau nggak ada, saya cukupi sekian. Sebagai bonus, saya akan berdoa untuk Anda. Untuk yang satu ini kelihatannya bukan main-main nih. Anda bisa rasakan manfaatnya. Anda duduk santai, rileks. Jangan ada lagi benda-benda yang menghalangi di pangkuan Anda. Letakkan, santai, rileks, lepaskan. Dan Anda dengarkan. Rasakan getarannya. Kalau Anda punya penyakit, pikiran Anda di tempat yang sakit. Mudah-mudahan sembuh. Saya seperti biasa akan berdoa untuk keberuntungan Anda. Khotus te manggalam, semoga Anda beruntung. Khotus te manggalam, 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 khotus te manggalam,
te manggalam. Tu 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 te manggalam. Semoga semua perbuatan baik pada hari ini kami dedikasikan untuk kedua orang tua kami dan kepada semua makhluk tanpa batas. Semoga dengan kekuatan puja bakti ini semua penyakit lenyap hendaknya. Semoga dengan kekuatan puja bakti ini pula kita hidup sehat, kuat, dan bahagia. Semoga ketenangan dan kedamaian yang tak peroleh di wihara ini dapat dirasakan pula oleh papa, mama, sanak keluarga di rumah, sahabat, serta semua makhluk tanpa batas. Semoga mereka hidup sehat, kuat, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namaste, Swastiastu.